Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Monika Intani Jayanti, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sumberjo, dalam mewakili ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini persetujuan saya mengenai mosi pertama, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di Indonesia kualitasnya masih sangat rendah. Apalagi banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan di perguruan tinggi. Memang pemerintah sudah mematok minimal 12 tahun bagi para warga Indonesia untuk menempuh pendidikan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya lagi jika warga Indonesia mau meningkatkan kesadarannya untuk menempuh perguruan tinggi. Nah, selain untuk mengejar gelar sarjana ataupun diploma di perguruan tinggi, prospek kerja yang dimiliki para lulusan sarjana ataupun diploma lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi jika berbicara tentang perguruan tinggi mengenai jalur masuk di perguruan tinggi dan jurusan yang kita inginkan. Nah, teman-teman SMA dan SMK sederajat mungkin sudah pernah mendengar mengenai jalur-jalur ini, yaitu yang pertama, jalur SNMPTN, yaitu merupakan jalur yang menggunakan rata-rata nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5. Kemudian, jalur SBMPTN, yaitu jalur yang menggunakan hasil tes nilai UTBK. Dan yang selanjutnya adalah jalur mandiri, yaitu merupakan ujian mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan kriteria masing-masing perguruan tinggi. Nah, pada mosi kali ini telah diberitahukan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan tes minat dan bakat serta talenta bawaan saja. Seperti yang kita ketahui, tes talenta dan bakat merupakan tes yang menggambarkan keterampilan, kemampuan minat dan bakat para pelajar terhadap suatu bidang tertentu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa hanya menggunakan tes bakat saja? Karena pada masa-masa ini sangat banyak pelajar yang beranjak ke masa dewasa masih belum mengetahui apa minat dan bakat yang sebenarnya mereka miliki. Kemudian seperti kutipan ilmuwan hebat di dunia yaitu Albert Einstein bahwa semua orang itu jenius. Akan tetapi jika kalian lebih memikirkan bagaimana cara ikan memanjat pohon, maka percayalah hal itu bodoh. Nah, dalam kutipan ini mungkin sudah tersirat secara tidak langsung bahwa semua manusia dan semua orang itu memiliki bakat dan potensi masing-masing. Mereka memiliki keunggulannya masing-masing di potensi yang mereka miliki. Kemudian, dengan memanfaatkan potensi tersebut, maka peluang kesuksesan mereka otomatis akan menjadi lebih tinggi dan tentunya dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, tentunya mereka harus mengetahui apa bakat dan potensi yang mereka miliki, bukan? Nah, oleh karena itu, pemerintah membuat terobosan baru untuk memaksimalkan sumber daya manusia pelajar di Indonesia dengan menggunakan tes bakat yang akan memberitahukan apa bakat dan potensi para pelajar tersebut untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi agar mereka tidak salah jurusan. Karena apa? Banyak para mahasiswa yang merasa salah jurusan setelah memasuki di jenjang perguruan tinggi. Nah, tes talenta sendiri
merupakan bertujuan untuk menempatkan siswa pada bidang sesuai keahlian yang tepat sehingga hal ini menyebabkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar sehingga menimbulkan motivasi. Semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia tentunya memiliki tolak ukur keberhasilan. Sedangkan menurut Erlin Lake P pada tahun 2008, keberhasilan sendiri memiliki standar tolak ukur yang didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah penerimaan peserta didik yang bagus akan menghasilkan lulusan yang bagus pula. Dan hasil penerimaan siswa yang baik ini dan berkualitas dapat dilihat dalam proses penerimaan menggunakan cara dan alat yang tepat dan maksimal. Maka dari itu, pengembangan potensi dapat dilakukan secara optimal jika sedari awal disadari apa bakat dan potensi yang mereka miliki. Tentunya, manfaat tes ini bukan hanya sekedar untuk masuk di perguruan tinggi saja, namun juga akan memudahkan para pelajar untuk memilih jurusan yang sesuai dengan passionnya masing-masing agar potensi mereka bisa terus tergali. Maka bisa disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat terobosan baru ini sangatlah banyak. Di antaranya yaitu yang pertama dapat menggali potensi pelajar, dan yang kedua membantu pelajar atau mahasiswa untuk mengetahui bakat yang dimiliki sehingga mereka dapat mengembangkannya dengan maksimal lagi. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia semaksimal mungkin. Dan yang keempat adalah meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. Mengenai hal tersebut, kita sebagai pelajar SMA, SMK sederajat harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin dan mengoptimalkan waktu kita untuk mengasah serta mengembangkan bakat yang kita miliki. Karena hal ini akan bermanfaat bagi masa depan kita semua untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Nah, kita sebagai pelajar jangan hanya berdiam diri saja dan mulailah segala sesuatu dari sekarang agar kita lebih dekat dengan kemampuan dan keberhasilan yang akan menuju kita di masa depan yang cerah. Demikian opini persetujuan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.